Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amr Turki. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia. Dan kali ini saya akan membahas mata kuliah aljabar linier dengan judul proses stokastik di dalam rantai Markov. Baik, di sini kompetensi apa yang diharapkan di dalam penjelasan saya atau di video ini, yaitu mampu menerapkan suatu teknik matematika untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Nah, kemudian kompetensi dasarnya kita memiliki dua kompetensi, yaitu yang pertama, satu, memahami model probabilistik atau peluang. Yang kedua, memahami informasi probabilistik atau peluang yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Nah, sekarang poin pembahasan di dalam video ini atau di dalam penjelasan saya ini, saya mempunyai 3 poin pembahasan. Yang pertama, kita akan bahas konsep dasar proses Markov. Yang kedua, kondisi analisis Markov. Yang ketiga, menyusun matriks probabilitas transisi. Oke, kita masuk di pengertian analisis Markov. Model rantai Markov dikembangkan oleh A.A. Markov tahun 1896. Kemudian pakar yang lain adalah di sini Hull mengatakan setiap nilai yang berubah terhadap waktu dalam ketidakpastian mengikuti proses stokastik. Jadi intinya, sedikit penjelasan dari saya, intinya di dalam proses stokastik ini adalah salah satu model dalam peluang yang menggunakan unsur ketidakpastian. Oke, jenis model di dalam rantai Markov ini ada 2, yaitu deterministik dan stokastik. Model yang kedua inilah stokastik yang akan kita pelajari di dalam video ini. Oke, next. Beberapa definisi di dalam rantai Markov, yaitu yang pertama, analisis Markov merupakan bentuk khusus dari model probabilistik atau peluang yang lebih umum dikenal sebagai proses stokastik. Yang kedua, analisis rantai Markov adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifatnya pada masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Poin kedua inilah atau definisi kedua inilah yang menurut saya ini yang paling penting teman-teman di dalam stokastik. Oke, yang ketiga, analisis Markov adalah suatu teknik matematika untuk peramalan perubahan pada variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Oke, kita memasuki konsep dasar analisis Markov. Konsep dasar analisis Markov mempunyai 2 sifat. Yang pertama, apabila diketahui proses berada dalam suatu keadaan tertentu, maka peluang perkembangannya proses di masa mendatang hanya tergantung pada keadaan saat ini dan tidak tergantung pada keadaan sebelumnya. Dan yang kedua, atau dengan kata lain, rantai Markov adalah rangkaian proses kejadian di mana peluang bersyarat kejadian yang akan datang tergantung pada kejadian yang sekarang. Itulah 2 sifat dari rantai Markov. Nah, di sini di sini akan kalau teman-teman bisa menggunakan analisa rantai Markov dan bisa menerapkan rantai Markov itu sendiri, itu sangat berguna atau membantu teman-teman membuat keputusan dalam bisnis dan industri, seperti ganti merek, utang piutang, operasi mesin, analisis pengawasan, dan lain sebagainya. Ganti merek misalkan kita mempunyai produk A dan kita mempunyai satu pelanggan.
Nah, atau apakah kedepannya pelanggan ini akan berganti ke merek B atau tetap di merek A? Itu semua kita bisa 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 kalkulasikan. Itu seperti itu teman-teman. Oke, next. Ciri-ciri dari rantai Markov ini sendiri yaitu yang pertama, suatu keadaan A atau B atau disebut state A dan state B, dan atau state 1 atau state 2. Jadi teman-teman boleh memberi nama keadaan A, B, C, D dan seterusnya, atau state A, state B, state C dan seterusnya, atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua, jika berada pada state A pasti tidak pada state B dan sebaliknya. Yang ketiga, perubahan dari suatu status ke status yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas dan dinamakan probabilitas transisi. Nah, ini syarat-syarat dalam analisa Markov. Yang pertama, jumlah peluang transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem sama dengan 1. Yang kedua, peluang tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Yang ketiga, peluang transisi konstan sepanjang waktu. Yang keempat, kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Yang ketiga, menyusun matriks probabilitas transisi. Probabilitas transisi adalah perubahan dari satu status ke status yang lain pada periode atau waktu berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Nah, di sini ada contoh tabel. Di sini ada keadaan 1. Apabila pindah ke berikutnya pertama, jadi di sini P11. Seterusnya juga seperti itu. Nah, N sama dengan jumlah keadaan dalam proses, maksudnya di tabel ini ya teman-teman ya. Ini N, ini penjelasannya. PIJ, kemungkinan transisi dari keadaan I ke keadaan J. Jika saat ini berada pada keadaan I, maka baris I dari tabel di atas berisi angka-angka PI1, PI2, PIN merupakan kemungkinan berubah ke keadaan berikutnya. Oleh karena angka tersebut melambangkan kemungkinan, maka semuanya merupakan bilangan non negatif tidak lebih dari 1. Itu 0 lebih kecil dari PIJ, lebih kecil dari 1. Itu dan seterusnya. Ini contoh, kita ada contoh, ada kendaraan umum. Yang pertama, yang kedua, kendaraan umum itu mempunyai dua kondisi, yaitu mogok atau tidak jalan, atau narik atau jalan. Yang ketiga itu jika narik, kita namakan state 1, jika mogok state 2. Yang keempat, dalam konteks ini kendaraan selalu berada pada salah satu state di atas secara bergantian. Kita mempunyai ini ada dua ada kendaraan umum. Kendaraan umum itu keadaannya kalau nggak dia narik ya dia mogok teman-teman ya. Nah, perubahan dari suatu status ke status yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas dan dinamakan probabilitas transisi. Inilah contohnya. Keadaan sekarang narik, besok narik. P keadaan hari ini mogok, keadaan besok mogok 0,8, 0,6. P keadaan hari ini narik, keadaan besok mogok 0,4 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini apabila kita jadikan dalam tabel gitu. Oke, next. Digolongkan proses Markov jika masalah di atas memenuhi asumsi jika sekarang kendaraan narik, besok hanya ada dua kemungkinan, yaitu narik lagi atau mogok, sehingga jumlah probabilitas pada setiap balik adalah 1. Probabilitas itu tidak akan berubah untuk selamanya. Probabilitas transisi hanya tergantung pada status sekarang dan bukan pada status periode sebelumnya. Baik, itulah mungkin teman-teman sedikit penjelasan dari rantai Markov. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi sebelumnya. Oke, terima kasih.